Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Create Up, program yang akan mengulas informasi seputar dunia usaha, khususnya yang berkaitan dengan digital bersama saya Prisa Somodatu dan rekan saya. Dan saya Fajar Wayong pemirsa, dan kali ini kita akan membahas tema menarik yakni rekrut tech expert lewat startup, dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Yunita Anggraini, co-founder and COO Geek Hunter. Mbak Yunita, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Wah, seneng banget bisa bergabung di IDX Channel. Kabarnya saat ini lagi di Bandung ya, work Betul, from anywhere, wow seru sekali. Oke, langsung saja kita kenalan terlebih dahulu. Geek Hunter ini sebenarnya platform apa sih dan apa sih kaitannya dengan rekrut tech expert lewat startup? Oke, gampang diingat sebenarnya kalau baca Geek Hunter itu ada geek dan hunter. Jadi kita itu hunter of expert gitu. Kalau kita ngomongin geek itu relasinya sama wah yang paling jago deh di bidangnya. Bidangnya itu could be anything, bisa tech, bisa non-tech juga. Mau itu kita ngomongin manufacture, kesehatan, kita akan bantu carikan talent yang terbaik yang dibutuhkan perusahaan. Jadi Geek Hunter itu hunter of experts. Intinya kita recruitment consultant yang membantu company untuk mencari tenaga kerja. Oke, Seperti itu. tapi apa yang kemudian membedakan Geek Hunter katakanlah dengan bisnis ataupun provider sejenis di industri? Oke, kita start dari 2013 di saat teknologi scene startup lagi blooming ya. Kita tahu kan Gojek baru mulai di 2010, Bukalapak juga 2010, kemudian ada Tokopedia yang baru mulai 2009. Dan Geek Hunter menjadi satu yang pertama untuk rekrutmen konsultan fokusnya hanya di teknologi. Jadi kita memang berani ya pada saat itu untuk fokus mencari tenaga kerja khususnya adalah programmer, software engineer, mobile developer, designer, product manager. Dan kita bertumbuh bersamaan dengan tumbuhnya startup di Indonesia. Jadi kalau dikatakan dari 2013 sampai 2023 sudah 10 tahun Geek Hunter berdiri, dan ketika kita bisa hiring anak-anak IT yang notabene tuh susah banget dicari ya, itu artinya kita bisa mencari apapun tenaga kerja di luar industri IT sekalipun, karena dengan technical skill yang kita punya untuk mencari IT, kita tinggal duplikasi ke tenaga kerja yang ada di industri lain. Baik, nah kebutuhan market akan SDM Tech ini di Indonesia kan memang lagi tinggi-tingginya begitu ya. Dan Anda tadi mengatakan salah satu yang menjadi persoalan adalah sangat susah untuk mencari anak-anak IT oleh perusahaan saat akan merekrut SDM Tech. Nah Anda 10 tahun bergelut di bidang ini begitu ya. Apa sih yang menjadi penyebab ini anak-anak IT sangat susah? Padahal kayaknya sih banyak gitu ya. Cuman susahnya tuh apa yang dimaksud dengan kata susahnya di sini? Apakah susah memenuhi kualifikasi standar atau bagaimana? Betul, susahnya itu karena mereka itu bukan tipe yang kalau kita post lowongan kerja kemudian mereka apply gitu. Karena mereka geek ya, mereka sangat expert di bidangnya dan fokus untuk bekerja, sehingga mereka tidak akan mencari peluang-peluang selain kalau memang ditawari langsung. Nah, sementara yang namanya kerjanya headhunter seperti Geek Hunter, kita akan mempersonalisasi cara kita approach mereka dengan telepon, kemudian kita menjelaskan apa kelebihannya dari startup ini, bagaimana jenjang karir mereka ke depannya, sehingga mereka akan mulai tertarik, oh ternyata ini sesuai ya sama apa yang mereka inginkan dalam karir path-nya mereka atau dalam aspirasi karirnya mereka, sehingga pada akhirnya mereka bisa mendapatkan pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan aspirasinya mereka. Itu satu. Yang kedua adalah kita lihat memang masih banyak skill gaps ya antara lulusan dari kita bisa bilang pendidikan, kampus maupun lembaga kursus dengan kebutuhan industri. Nah, gap ini itu kalau kita lihat, kita bisa mengacu lagi terhadap memang kalau kita lihat kurikulum, Dikti itu kan menyarankan pergantiannya sekitar 3-5 tahun sekali. Sementara kalau IT ada satu, kalau kita bisa mengaca itu front end developer, mereka punya skill, technical skillnya itu namanya JavaScript. JavaScript framework ini katakanlah dalam 1 tahun itu bisa ada update 2 kali. Dalam 5 tahun itu bisa update 6 kali. Sementara ganti kurikulum baru 5 tahun sekali. Nah, kira-kira itu perbedaannya. Sehingga kebutuhan industri mereka harus benar-benar punya skill yang sangat spesifik, bahkan inginnya punya experience langsung gitu. Dan dari situlah butuh orang seperti headhunter yang benar-benar cariin
tailored sama kebutuhan mereka. Oke, berarti gig hunter bisa kita katakan ini menjadi intermediasi ataupun role-nya adalah mempertemukan antara kebutuhan dari industri dan juga para gig sendiri Betul. ataupun yang memiliki skill untuk bisa di dalam tanda kutip dipekerjakan begitu ya, Mbak Yunita ya? Betul, betul. Seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, kira-kira seperti itu. Oke, lantas pola bisnisnya sendiri yang ditawarkan kepada gignya sendiri atau para pekerja lah yang memiliki skill dan juga perusahaan yang memang mencari pekerja seperti itu, ini gimana Mbak polanya? Apa yang kemudian ditawarkan kedua pihak tersebut? Oke, jadi yang pertama headhunting atau gig hunter sebagai headhunting itu berbeda dengan outsourcing. Kalau outsourcing alidaya biasanya mereka di-hire di dalam perusahaan konsultan outsourcingnya. Tapi headhunter kita hanya memberikan profil rekomendasi yang sudah kita interview, yang sudah kita saring, dan itu yang kita berikan kepada perusahaan sehingga ketika mereka cocok, mereka akan di-hire under perusahaan tersebut gitu. Dan nantinya dari perusahaan tersebut akan membayar atas dasar rekrutmen consultant fee. Jadi kita akan mendapatkan fee dari rekrutmen service-nya Gig Hunter yang kita hitung berdasarkan biasanya kita akan ada kalkulasi dari apakah pendapatan kandidat setiap tahunnya. Jadi akan berbeda setiap kandidatnya. Nah, gimana melakukan kurasi terhadap SDM Tech yang ada dalam platform agar sesuai dengan ya itu tadi keinginan dari pencari SDM atau perusahaan? Oke, tahapan penyeleksian itu kita sebut menjadi tahapan sourcing ya kalau di dalam dunia rekrutmen. Dan kita sudah tergabung dengan community sourcing di Amerika Serikat namanya SourceCon dan saya sendiri berangkat 2017 ke Amerika Austin untuk belajar gimana teknik sourcingnya karena ada metode-metode tertentu untuk kita mencari secara cepat dan tepat. Itu karena bayangkan dari 1 juta orang yang ada di LinkedIn yang punya pengalaman di front end atau di back end gitu ya. Kemudian kita harus cari yang punya pengalaman di Golang, Go language gitu. Nah, kita akan input keyword-keyword yang sesuai pada saat itu, kemudian nanti akan muncul dari 1.000 jadi terfilter katakanlah menjadi 100. Dari 100 akan terfilter lagi menjadi 200. Dari 100 jadi 20 sehingga 20 orang ini akan kita benar-benar kontak dan approach. Itu kurang lebih kalau dari segi teknik sourcingnya. Yang kedua adalah teknik bagaimana kita bernegosiasi ya dan membangun relation melalui komunitas. Kami sendiri punya beberapa komunitas yang kita sering engage. Kita sendiri juga menginisiasi salah satu komunitas teknologi yang bernama Bandung JavaScript di Bandung yang membernya udah sampai 3.000. Kita sudah ada sekitar 25 offline meetup. Mereka bisa ngumpul, belajar, dan kita juga bisa berkoneksi sama mereka. Oke, total Jadi pesertanya sama komunitas itu ada penting. berapa Mbak Yuni dan kemudian juga udah berapa banyak nih perusahaan yang mungkin terbantu dengan adanya Gig Hunter? Oke, kalau tim kita Gig Hunter sendiri kurang lebih ada 22 orang tersebar di Indonesia tadi ya WFA. Dan sementara kalau dari perusahaannya yang sudah kita bantu sekitar 350 perusahaan. Oke. Rata-rata memang dari Indonesia atau mereka yang multinasional dan mereka set up di Indonesia. Oke, baik nanti kita gali lebih lanjut lagi ya Mbak Yunita terkait dengan Gig Hunter. Tapi nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami kembali. Ya, kembali bersama kami di Create Up dan tentunya kita masih berdiskusi bersama dengan Gig Hunter. Mbak Anggra, ini seperti apa kemudian yang Gig Hunter lakukan sehingga bisa bertahan sampai dengan sejauh ini? Apakah kemudian ada teknologi-teknologi yang dioptimalisasi atau justru ada UI yang akhirnya bisa mempermudah Gig Hunter untuk bisa menggunakan service dari Gig Hunter sendiri? Oke, kalau kita ngomongin rekrutmen konsultan, yang jadi utamanya adalah database gitu. Kita nggak hanya bergantung sama database yang ada di luar, tapi kita kurasi. Bagaimana kita mengkurasinya, memfilternya, dan menjaga pembaharuan datanya, itu yang penting. Saat ini kurang lebih ada 100.000 teknologi workers atau ICT workers yang ada di dalam database kita, dan itu semua tersimpan dalam aplikasi tracking system. Jadi kita memang sudah punya sistem sendiri yang kita anggap itu yang udah terbaik, di mana kita pilih ya dari yang ada di market, dan disitulah kita memperbarui dan jadi
punya selling point utama dalam mencari juga. Jadi kita tidak hanya bergantung sama sistem di luar, tapi sistem internal itu yang pertama. Oke, tapi kalau yang memang ini kan base-nya di Bandung, tapi Anda katakan bahwa sebenarnya bisa di seluruh Indonesia begitu ya. Kalau misalnya yang datanya tidak memenuhi kualifikasi atau sudah di screening kayaknya nggak masuk nih dengan kriteria yang dibutuhkan, apakah ada pelatihan atau ada upaya lanjutan atau bagaimana? Oke, nah biasanya ketika kita melihat kondisinya tidak sesuai sama market, tidak 100%, katakanlah di atas 70, kita akan tetap ajukan kepada companies. Karena tetap ada ruang untuk mereka bertumbuh ya. Oke. Bertumbuhnya kita itu kita provide dengan seperti kegiatan komunitas tadi. Karena kita tahu, kenal sama expert-expertnya, kemudian kita undang, kemudian mereka bisa belajar, sharing, dan networking dalam komunitas seperti layaknya Bandung Baik, GS. berarti melalui komunitas ya. Betul. Oke, dan seperti apa sih biasanya yang dicari oleh perusahaan kualifikasinya dan lebih ke jabatan posisi-posisi seperti apa yang biasanya paling banyak dicari melalui Gig Hunter? Oke, jadi kalau 3 kategori yang paling banyak dicari adalah Geek Tech, Geek Biz, dan Geek Eksekutif. Jadi kalau Geek Tech itu semua anak-anak tech ya, dari mulai UI designer, kemudian software engineer, back end, front end, atau iOS, Android, sampai ke infrastructure maupun QA testing. Nah, kalau kita ngomongin Ya. Geek Biz itu bisa sales marketing, business operation, HR. Tapi kalau eksekutif itu bisa sampai C-level seperti Chief Technology Officer. Oke, terakhir terkait dengan Gig Hunter. What's next? Apalagi sih Mbak dalam waktu dekat yang akan dilakukan ataupun mungkin dikembangkan? Oke, pada dasarnya kita akan melakukan diversifikasi bisnis, dan diversifikasi bisnisnya itu bisa secara horizontal maupun vertikal. Kalau kita ngomongin horizontal, kita bisa melakukan istilahnya upaya-upaya untuk menambah service bisnis kita seperti industri tech, kemudian ke industri manufacture maupun FMCG. Nah, kalau kita ngomonginnya vertikal, kita akan melihat bahwa ada kemungkinan kita akan masuk ke mulai ke alih daya, outsourcing, atau misalnya kita masuk ke Oke. dalam ranah training dan development. Oke. Akan lebih dikembangkan Ya. lagi setelah sudah kurang lebih berapa? 10 tahun ya? Betul, betul. Baik. Dan ini pun kita sudah tergabung di Asosiasi Rekrutmen Global Network. Jadi kita bahkan punya rekrutmen Oke. partner di hampir seluruh dunia. Sukses selalu untuk Gig Hunter dan juga Mbak Anggraini beserta tim. Sampai berjumpa kembali. Sayang sekali waktu kita terbatas. Ya, thank you so Thank much. you. Ya, pemirsa kita simak terlebih dahulu sebelum kita tutup di hari ini bagaimana kemudian perkembangan dari indeks harga saham gabungan menjelang 9.30 waktu Indonesia Barat. Terlihat dari IHSG pemirsa ini terpantau di 7.348,97 atau melemah tipis 0,05% sampai sejauh ini. Dan kemudian pemirsa deretan saham-saham yang menjadi top gainers antara lain adalah Enzia yang menguat 20%, PTPS naik 13%, ALII pemirsa ya juga naik 12% dan beberapa saham lainnya seperti film dan juga ada AHAP di sana. Top losersnya Ya, untuk top losers terpantau sejumlah saham di antaranya pemirsa ada BJTM, Suri, Widi Aksi, CAMP, SMIL, TNCA, NICE, DEWI dan MPX. itu dia pemirsa adalah saham-saham yang menjadi top losers pada kesempatan kali ini pemirsa ya, di mana IHSG berusaha untuk positif lagi dan saat ini naik sekitar 0,9% di 7.359. Dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga apa yang menjadi perbincangan kali ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Akhir kata, saya Prisa Samodatu. Dan saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.